Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى وأن يزيد في سلعة ليغر غيره. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Ulia Al-Mashkiri setelah taklim kita satu giliran kemarin kita liburkan karena kita berhari raya Idul Adha. Alhamdulillah malam ini kita kembali melanjutkan taklim rutin kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang sakit, yang pada kurang sehat, diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah.
ولإجابة المقصود جالبة لكل خير دافعة عن كل شر لنا ولأهل القربات والجميع حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi amin. Kita masih melanjutkan tentang macam-macam muamalah termasuk dalam hal jual beli yang diharamkan. Selanjutnya wa ayyashtariyat ta'ama, dan haram seseorang membeli makanan waqtal ghalai, membeli makanan nabil khusus makanan pokok yang semua orang itu sangat membutuhkan kepadanya. Dia membeli makanan waqtal ghalai, di saat harga mahal, wal hajati, dan di saat orang-orang sangat membutuhkan kepada makanan tersebut. Dia borong tuh, kemudian dia timbun, liyah bisahu, untuk dia menimbunnya, wayabi'ahu, lalu dia menjualnya bi'agla, dengan yang lebih mahal lagi. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi. Barang-barang yang menjadi komoditas makanan pokok, bahasa istilahnya apa ini? Sembako, ya, sembako. Itu kadang-kadang udah harganya mahal, kemudian jarang, langka pula gitu barangnya, seolah-olah hilang dari pasaran. Rupanya ada orang yang apa? Kerjaannya menimbun. Nah, itu ihtikar. Itu haram melakukan hal yang semacam itu. Dia beli makanan di saat harganya mahal dan orang sangat berhajat, sangat butuh pada makanan tersebut. Bahasa kita sembako, sengaja untuk dia timbun. Ketika orang sudah betul-betul dalam kondisi sangat berhajat, kemudian dia jual, supaya dengan maksud ketika orang sudah begitu sangat berhajat, barang begitu jarang, dia jual dengan harga yang lebih mahal. Nah, pasti orang kan terpaksa ya, karena dia sembako, akhirnya terpaksa dia membeli walaupun harga yang begitu sangat mahal. Nah, itu namanya kerjaan para penimbun, itu haram. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, la yahtakiru illa khati'un ay asimun. La yahtakiru, tidaklah menimbun barang, menimbun sembako, illa khati'un, melainkan orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang menimbun bahan makanan pokok, yang dengan apa yang dia lakukan tersebut membuat orang menjadi apa? Begitu sangat tersusahkan. Orang makin menderita jadinya, makin berat beban hidupnya. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang illa khati'un ay asimun. Melainkan orang yang melakukan semacam itu adalah orang yang melakukan suatu kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, wa ayyazida fi sil'atin liyaghirra ghairahu. Selanjutnya, di antara hal yang diharamkan melakukannya, yaitu dia menaikkan pada harga suatu barang, menaikkan harga suatu barang, penawaran dengan tujuan untuk menipu orang lain. Jadi gini, dia nih entah mungkin kerjasama sama si penjual supaya orang pada tertarik gitu. Dia pertama dia tawar barang tersebut dengan harga mahal, padahal dia sama sekali tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Ini mah hanya untuk melalui pembeli, supaya ketika nanti si penjual ini menjual barang dari harga yang
Tadi si Fulan aja nawarnya seumpamanya 100.000 gitu. Ya, udah ke kamu mah saya jual 90.000 udah. Padahal 90.000 itu udah untungnya besar. Nah, jadi entah dia nyuruh orang untuk melakukan menawar barang tersebut kepada si pembeli dengan tawaran yang tinggi tadi, si pembeli tidak menjual. Padahal si penawar itu tidak ada sama sekali maksud atau niat untuk membeli barang tersebut dengan tawarannya itu. Tapi dia menawarnya apa? Dengan harga tinggi. Kayak orang-orang tuh dia mendengar si Fulan ini menawar dengan harga sekian 100.000 seumpamanya, itu nggak dijual sama si penjual tersebut. Nah, lalu ketika ada orang nawar lagi, udah biarin dah, saya jual ke kamu, biarin 90.000 aja. Tadi si Fulan nawar 100.000, nggak saya jual, gitu. Tapi ke kamu udah biarin dah 90.000 saya jual. Itu dia tujuannya untuk menipu orang, ya, supaya orang dengan harga yang dia sampaikan kepada si pembeli tersebut, sehingga si pembeli itu berani beli dengan harga demikian, karena dia mendengar tadi si Fulan saja nawar dengan harga yang lebih tinggi aja nggak dikasih. Nah, itu namanya dalam istilah hadis baginda Rasulullah SAW itu an-najash, ya, bai'un najash. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa larangan Rasulullah SAW kepada kita sesama Muslim. Yang pertama kata Rasulullah ini dalam hadis Imam Muslim, la tahasadu, jangan kamu sekalian saling iri dengki, saling hasud. Wala tanajasyu, nah ini yang sedang dibahas nih. Wala tanajasyu, dan janganlah kamu sekalian saling menipu dalam hal harga. Itu kan nipu harga namanya, ya. Namanya kan nipu harga tuh an-najash. Dia tawar dengan harga tinggi, tapi sama sekali tidak ada maksud dia untuk membeli barang tersebut, tapi hanya untuk nipu orang supaya orang itu tertarik dengan harga yang ditawarkan si pembeli nanti kepada dia. Nah, wala tanajasyu itu yang kedua kata Rasulullah. Jangan kamu sekalian saling menipu dalam hal harga. Yang ketiga kata Rasulullah, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci. Tuh, sesama muslim jangan saling benci membenci. Wala tadabaru, dan jangan kamu sekalian jangan saling membelakangi. Wala tadabaru, dan jangan kamu sekalian saling membelakangi. Bahasa kita apa? Saling acuh tak acuh, ya. Saling acuh tak acuh. Saling nyuekin. Nah, nggak boleh saling nyuekin. Nah, jangan tuh, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Bahasa kita jangan saling acuh tak acuh. Jangan saling nyuekin. Nggak boleh. Wala bai'u wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kamu membeli di atas jual beli sebagian yang lain. Ini saudara kita yang muslim lagi nawar, lagi sedang transaksi jual beli, dia masuk tuh, ya, si A dia melakukan transaksi jual beli kepada si Fulan. Si orang yang ketiga nih masuk, si C, udah jual ke saya aja, saya beli dengan harga lebih mahal, ya, dari apa yang ditawar si Fulan itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati saudaranya yang muslim. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kamu membeli di atas jual beli sebagian yang lain. Kalau jual beli sama yang pertama sudah sudah tidak jadi, ya, udah tidak terjadi, baru udah tadi sama si Fulan sama ente nggak dijual tuh dengan harga 50.000 semuanya, udah jual aja ke saya 60.000. Nah, itu nggak apa-apa, jual beli yang sama si tadi udah udah selesai, nggak terjadi. Ini kalau sedang transaksi jual beli belum juga selesai,
Dia masuk tuh. Kan ngacauin jadinya ya. Jadi dia malah mengacaukan. Itu akan menimbulkan juga menyakiti saudaranya. Yang melakukan jual beli yang pertama tadi, si pembeli pertama tadi. Tuh yang selanjutnya kata Rasulullah, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kamu membeli di atas jual beli sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasul nyuruh kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bagaimana nih kalau saling bersaudara? Tidak saling menghasut, ya, tidak menipu dalam hal harga, tidak saling membenci, tidak saling mengacuhkan atau mencuekkan, dan dia tidak akan apa? Tidak akan mengacaukan jual beli yang sedang terjadi, transaksi jual beli yang terjadi. Itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasulullah. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka la yadlimu, dia tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh kita menyakiti saudara kita yang muslim. Wala yakdzibu, dan nggak boleh ngebohongin. Ya, nggak boleh ngebohongin saudara kita yang muslim. Dibohongin sama dia. Emang enak dibohongin, yang gitu ya. Nah. Wala yahkirhu, dan jangan pula dia menghinanya atau meremehkannya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Rasulullah sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa ini di sini. Takwa ini di sini, kata Rasulullah, sampai 3 kali itu. Nah. Bihasabi mri'in minasyarri ay yahqir akhahul muslimah. Cukuplah bagi seseorang suatu keburukan, suatu kejelekan, ay yahqir akhahul muslimah, bahwa dia meremehkan, menghina saudaranya yang muslim. Udah cukup itu menjadi suatu keburukan bagi seseorang ketika dia merendahkan, ketika dia meremehkan, menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap orang muslim atas muslim yang lainnya haram. Apa yang haram tuh? Seorang muslim atas muslim yang lainnya, apa yang haram? Yang pertama, damuhu, darahnya. Nggak boleh tuh darah seorang muslim ditumpahkan oleh muslim yang lainnya. Wa maluhu, dan hartanya haram. Nggak boleh seorang muslim mengambil harta saudaranya yang muslim dengan tanpa hak. Ya. Nah, seperti tadi ditipu atau dirampas dan sebagainya lah pokoknya. Wa irduhu, dan kehormatannya haram. Nggak boleh kehormatannya itu dirusak. Nggak boleh seperti kita itu memfitnahnya, menggibahkannya, ngomongin kejelekan orang lain, karena itu berarti dia telah menzalimi kehormatan orang tersebut, merusak kehormatan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyizi. Di antara perkara yang haram dilakukan juga adalah wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha, bahwa dia memisahkan, haram memisahkan antara seorang budak perempuan wa waladiha qabla tamyiz, dengan anaknya sebelum tamyiz, sebelum anaknya itu idep. Nah. Zaman dulu kan masih ada perbudakan. Yang namanya budak, si tuannya itu bebas melakukan apa saja terhadap budaknya. Nah, seumpamanya ketika dia punya seorang budak perempuan, si budak perempuan tersebut punya anak, ya, masih kecil anak itu, belum tamyiz. Lalu dia pisahkan antara ibunya dengan apa? Dengan anaknya yang belum tamyiz itu, belum idep. Itu nggak boleh, haram. Begitu pula kita memisahkan induk binatang dengan anaknya. Ketika si anaknya itu masih apa?
masih nyusu sama induknya. Tuh, itu juga sama, tidak boleh. Bukan hanya memisahkan ibu daripada dengan anaknya, begitu pula binatang juga sama. Gak boleh tuh memisahkan antara induk binatang dengan anaknya sebelum anaknya itu apa? Sudah bisa mandiri daripada ibunya. Bahasa kita udah disapih lah gitulah. Dia udah bisa mandiri. Wa ayyagisha aw yakhuna fil kaili wal wazni wal zar'i wal addi. Selanjutnya di antara perkara yang diharamkan adalah bahwasanya haram dia menipu, aw yakhuna atau dia berkhianat. Menipu atau berkhianat dalam hal apa yang diharamkan? Yang pertama fil kaili, dalam hal timbangan. Ini seperti para pedagang ya, berkhianat dalam hal timbangan, nipu atau berkhianat dalam hal timbangan. Kemarin kan sempat rame tuh minyak subsidi apa itu ya, minyak goreng, minyak kita, anunya 1 kilo tulisannya kan, setelah ditimbang cuma berapa, 8 on kalau nggak salah ya. Itu ramai berita sampai di TV. Nah begitu. Nah itu kan namanya orang tersebut telah melakukan apa? Sudah nipu, suatu tindakan kejahatan terhadap orang lain gitu. Dan itu juga merugikan negara akhirnya ya. Kan berarti kan negara, bahasa kita udah unintended sama apa itu, pabrik minyak goreng tadi ya. Ini untuk subsidi rakyat 1 kilo gitu. Tahu-tahu ama apa itu, dia curang tuh, nipu, bukan 1 kilo tapi cuma 8 on. Nah itu dia khianat namanya ya. Akhirnya sempat ditangkap juga ya kalau nggak salah sama polisi begitu. Nah itu haram, ayyagisha wa ayyagisha aw yakhuna fil kairi. Dan haram menipu atau berkhianat fil kaili, dalam hal timbangan. Ini hati-hati bagi para pedagang itu dalam hal timbangan. Allah Ta'ala berfirman, pesan sekali kata Allah, wazinu bil qisṭasil mustaqim, dan timbanglah oleh kamu sekalian bil qisṭasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus, timbangan yang benar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Sempurnakan takaran dan timbangan, wa la tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kamu kurangin manusia sedikit pun, nggak boleh kamu kurangi. Wal wazni, dalam hal timbangan, tadi dalam hal takaran dia menipu atau berkhianat dalam hal takaran. Sekarang dalam hal timbangan tadi tuh yang katanya 1 kilo padahal 2 on. 8 on gitu ya, 1 kilo padahal 8 on. Wadzar'i, dan dalam hal ukuran katanya semeter padahal nggak sampai 1 semeter, nggak sampai 1 meter semuanya. Cuma 90 cm semuanya. Semeter kan 100 cm ya, 1 meter 100 cm, katanya 1 meter padahal gimana Pak? Cuman 90 cm. Nah ini biasa dalam hal ukuran apa nih, semuanya tanah ya, tanah semuanya luas 100 meter, tahu-tahu ya udah jadi dia beli, pas diukur lagi nggak ada 100 meter, kurang. Nah, itu haram. Wal addi, dan bilangan, dia menipu atau berkhianat dalam hal bilangan. Ini jumlahnya katanya ada 100 buah gitu ya, percaya aja tuh kita tuh, jadi tuh jual beli ya, tahu-tahu pas dihitung bukan 100 buah
kurang gitu. Nah itu namanya apa? Dia menipu atau berkhianat dalam hal bilangan. Au yakdziba, atau dia berbohong. Haram itu berbohong. Wa ayyabi al-qutna au ghairahu minal bada'i, dan bahwa dia menjual al-qutna akan katun, kapas tuh namanya. Au ghairahu, atau yang lainnya, minal bada'i, daripada barang-barang dagangan. Wa yuqridu, dan dia menghutangkan al-mushtariya kepada si pembeli, fauqahu, di atasnya. Dia hutangkan kepada si pembeli fauqahu, di atasnya, darahima, dengan beberapa dirham, wa yazida fi samani tilkal bada'ati, lalu dia menambahkan pada harga barang tersebut, li ajlil qardi, dikarenakan hutang tersebut. Ya, nah itu nggak boleh. Wa ayyaqridul haika au ghairahu, atau dia menghutangkan kepada tukang tenun, au ghairahu, atau kepada yang lainnya, minal ajra'i, daripada minal ujara'i, daripada pekerja, minal ujara'i, daripada pekerja, wa yastakhdimahu, lalu dia mempekerjakannya, bi aqalla min ujratil misli, dengan yang lebih sedikit daripada upah yang lumrah, di ajli dzalikal qardi, dikenakan hutang tersebut. Contoh begini ya. Nah, seorang berhutang kepada kita nih, hutang 1 juta. Lantas di rumah kita ada suatu kerjaan. Udah, kamu kan punya hutang 1 juta ke saya. Udah, hutang kamu dibayar oleh kamu berupa apa? Berupa kerja di rumah saya. Nah, begitu ya. Nah, lumrahnya orang kerjanya sehari berapa gitu. Umpamanya tukang lumrahnya sehari berapa? 100 ribu gitu ya. Itu kan dia punya hutang 1 juta nih. Ya, punya hutang 1 juta. Kamu punya hutang ke saya 1 juta. Saya berikan pinjaman kepada kamu 1 juta. Nah, itu kamu bayar dengan cara apa? Kamu kerja di rumah saya tuh. Karena sedang membangun. Itu lumrahnya si pekerja itu upahnya sehari berapa? 100 ribu. Kan untuk lunas hutangnya harusnya berapa hari jadinya? 10 hari. Tapi karena dia punya hutang, akhirnya nah dibayarnya bukan dengan harga rumah, cuman dihitung per harinya 80 ribu. Tuh ya, dia hitung per hari berapa? 80 ribu dikenakan hutang tersebut. Akhirnya kan hitungannya jadi apa? Lebih, kerjanya harus lebih dari 80 dari 10 hari ya, untuk memenuhi upah kerja dia yang senilai nanti sesuai dengan hutang dia 1 juta, harus berapa hari? 80 ribu. 14 harian kali ya, 14 harian. Itu kan hitungannya jadi apa? Untung di orang yang menghutangkan, rugi pada orang yang berhutang dari sisi kerjaan gitu. Coba kalau dibayarnya hasil kerja dia dihitungnya dengan harga lumrah gitu. 100 ribu 10 hari udah selesai dia tuh. Hutang dia lunas ya, dibayar lewat kerja itu. Nah, itu nggak boleh begitu ya. Ya. Kalau mau dihitung seperti itu ya dengan harga yang lumrah. Lumrahnya orang kerja berapa gitu. Hari 100 ribu. Hutangnya 1 juta, berarti dia kerja selama 10 hari itu ya. Enggak dibayar, istilah bayarnya adalah berupa kerjanya itu untuk membayar hutang dia gitu. Wa yusammuna dzalika ar-rabthah, mereka menamai yang demikian itu ar-rabthah sebagai rabthah.
Dia terikat jadinya. Rabta itu karena ikatan. Dengan demikian dia terikat. Dia mau tidak mau harus mau kerja walaupun dibayar dengan harga yang apa? Lebih rendah dari harga yang lumrah dikarenakan hutangnya itu. Kalau seandainya dia nggak punya utang, dia disuruh bekerja begitu, lantas akan dikasih tahu upahnya sehari sekian, mungkin dia nggak mau begitu ya, nggak mau. Nah, nggak mau saya kalau dibayar sehari sekian, tapi karena dia punya utang kan terpaksa akhirnya dia. Nah, gitu ya. Au yaqridul harrasin ila waqtil hasadi thumma yabi'una alaihi ta'amahum bi awda'a minas si'ri qalilan wa yusammuna dzalika al-maqdah. Atau yang kedua, yang selanjutnya dia menghutangkan kepada para petani. Nah, ini biasa terjadi daerah-daerah apa itu? Daerah-daerah yang daerah pertanian. Dia memberikan hutang kepada para petani. Gitu. Ya. Ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Sampai waktu panen, summa yabi'una alaihi ta'amahum, kemudian kamu kan punya utang kepada saya 1 juta. Ya. Kamu mau panen, kamu jual kepada saya gitu. Ya. Apa itu? Tanaman kamu. Nah, dia belinya bi awda'a minas si'ri qalilan, dengan yang lebih rendah pula daripada harga yang apa? Normal tadi. Akhirnya orang tersebut, si para petani tersebut terpaksa karena dia punya utang sama si fulan, dia jual barangnya kepada si fulan itu. Demi untuk apa? Membayar utangnya itu. Tapi karena dijual sama dia, harganya dibelinya dengan harga apa? Dengan yang lebih rendah daripada harga yang lumrah gitu. Tapi kemana lagi dia punya hutang masih pulang untuk membayar hutangnya harus seperti itu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kenapa? Karena dengan semua yang dilakukan orang tersebut menghilangkan apa yang menjadi prinsip dalam bermuamalah, dalam prinsip berjual beli, yaitu bahwasanya innamal bai'u antarodin, kata Rasulullah. Sesungguhnya jual beli itu antarodin, didasari atas dasar suka sama suka, kan gitu ya, atas dasar suka sama suka. Kalau semacam begitu tidak akan mungkin didasarkan atas dasar suka sama suka, yang ada justru apa? Atas dasar terpaksa gitu, karena dia punya utang. Nah, itu yang semacam itu dengan istilah apa itu? Al-maqdah. Orang yang biasa suka melakukan ijon tuh. Ya. Begitu ya. Itu maka kadang-kadang ya para pemborong-pemborong begitu kadang-kadang dia pintar juga ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya tutup dulu dengan wallahul bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlambat datang Pak. Cuma tadi temanya kayaknya tema soal utang. Saya mau nanya Pak, ini utang konvensional sama syariah itu bedanya di mana ya Pak ya? Utang konvensional Pak, ya kita utang sama orang atau kita utang di bank, tapi bank itu yang konvensional atau yang berbasis syariah itu bedanya apa Pak? Utang yang konvensional, utang biasa Pak, kayak misalnya KTA atau pinjaman apa gitu, yang semua itu ditetapin sama bank, apa namanya, kayak bunganya tiap bulannya berapa. Tapi kalau yang syariah itu seperti apa sih Pak? Pertanyaan simpelnya, syariah itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Iya. Istilahnya ini masalah bank ya. Ya. Bank konvensional dengan bank syariah dalam hal pinjam meminjam atau hutang piutang. Ya. Saya kurang tahu sebetulnya kalau bank syariah itu kalau dia memberikan pinjaman atau hutang. Tapi prinsipnya, kalau kebanyakan kan yang udah kita tahu konvensional ya, itu pinjaman sekian, nanti kembaliannya sekian, kan gitu ya. Nah, jadi ada kelebihan dalam hal apa? Pembayaran hutang. Nah, itu kalau dalam istilah syariat riba qard. Riba qard itu riba yang berlaku dalam hal hutang piutang atau pinjam minjam. Nah, itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dia menarik kemanfaatan atau keuntungan fahuwa riban, maka itu riba. Saya nggak tahu di bank syariah itu prakteknya seperti itu juga atau tidak. Kalau seandainya di bank syariah prakteknya sama aja sama bank konvensional, maka berarti tidak ada bedanya gitu. Cuman timbang label syariah dengan konvensional, pada prakteknya mah nggak beda gitu ya, artinya sama aja gitu ya. Walaupun itu labelnya syariah, tapi pada kenyataan prakteknya seperti itu, dia menarik keuntungan tadi itu, maka bahwa riba, kayak itu adalah riba seperti itu. Nah, kalau dari beberapa informasi sih, kalau bank syariah itu dia bukan meminjamkan, tapi memberikan modal. Ya, memberikan modal usaha, yaitu qirad atau dikenal juga dengan mudharabah, yang nantinya dari hasil usahanya itu kan memperoleh keuntungan yang nanti bagi apa? Bagi hasil itu Pak namanya. Ya, begitu. Ya. Jadi bank itu diberikan kelebihan sebagai keuntungan daripada usaha yang diberikan modal oleh bank tersebut, begitu. Mudharabah ya, itu ya, atau qirad, itu ya. Di sini belum perlu. Ya, coba aja sekali-kali ngetes ke sono bank syariah minjem gitu. Itu kenyataannya, mohon maaf Pak. Jadi saya kan di bank BSI ya, tapi sistemnya sepertinya sama. Jadi konvensional dengan syariah itu sama. Padahal kalau sepengetahuan kita sebagai muslim, seharusnya seperti Pak Ustadz tadi bilang kan, jadi kalau kita diberi modal, kalau ada untung, bahasanya bagi hasil keuntungan itu kan begitu ya. Nah, tapi untuk saat ini kelihatan belum berlaku hal seperti itu Pak Ustadz. Itu kelihatannya untuk Indonesia belum bisa menyatakan bahwa kita itu pinjam modal, terus nanti kalau Bapak jadi kejujuran diminta di sini, jadi saya usaha, nanti dalam waktu sebulan dapat untung misalnya 1 juta. Nah, nanti ada ketentuan misalnya bagi hasilnya berapa, 4, 6 misalnya, atau berapa gitu kan, itu kalau dapat untung. Kalau nggak dapat untung, nanti kita kembalikan juga hanya modalnya saja, kan gitu Pak. Seharusnya kalau dalam syariah kan harusnya begitu ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita udah dapat informasi langsung dari yang memang artinya yang langsung berkecimpung di situ ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung masalah syariah, Ustaz. Kebetulan
kas masjid kan kita simpan di BSI. Yang satu itu di situ tertera bagi hasil. Jadi kita nyimpan uang situ, atau dia diputarkan mana, ada itu tiap-tiap periode itu ada bagi hasilnya, ada perhitungannya saya nggak tahu, tapi di situ di buku itu tertera bagi hasil gitu. Nah yang satu lagi tabungan yang kemarin kita buka, tabungan khusus untuk korban, itu tidak ada administrasi, tidak bagi hasil, jadi seperti titip saja gitu. Jadi ada dua versi di BSI itu sekarang. Jadi kalau kita tidak mau yang urusan bagi hasil segala macam, kita hanya nyimpen aja, ya nyimpen aja, tidak ada administrasi, tidak ada bagi hasil. Kalau kita naruhnya 1 juta, kapanpun tetap 1 juta gitu. Seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini jelas. BSI itu. Ini jelas dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi makan kita minjem, ya. Kalau ini mah kita kan nabung. Kalau nabung minjem bukan? Kan bukan, ya. Kita nabung. Lantas dari uang tabungan kita itu, di istilah kita tadi jadikan modal usaha oleh bank, kerjasama dengan orang. Bank dapat keuntungan dari hasil usaha itu. Lantas kita dibagi keuntungan. Nah, itu kan tidak apa? Kita tidak meminjamkan ke bank, tapi kita mah nabung, kan gitu ya. Dari sebagian uang tabungan kita dijadikan modal oleh bank itu untuk apa? Usaha tadi, ya, dapat keuntungan. Kita akhirnya dapat juga bagian keuntungan tersebut, gitu. Ya, itu bukan apa itu? Bukan riba qard namanya. Yang riba qard tadi kan pinjam meminjam. Kita harus mengembalikan seperti itu. Kan bukan kita yang ngembaliin kan ya, pada kita. Karena kita mah nabung, narok gitu. Bukan minjem. Ya, sudah jelas itu ya, dua sisi yang berbeda. Ada lagi tuh Pak Ustadz begini, saya pernah terus terang aja, jadi sekarang itu menjadi antipati. Saya pernah dapat bantuan misalnya dikasih dari Pak Ustadz 500.000 di suatu bank itu. Saya tidak tahu bahwa Pak Ustadz itu memberi uang saya 500.000 misalnya. Begitu 2 tahun, saya cek scroll di di tabungan saya, pakai buku lah, kok ada tabungan 500 ini gitu kan. Tapi begitu saya konfirmasi ke bank, les Pak Ustadz, habis uang saya dalam waktu 2 tahun itu habis dipotong untuk administrasi itu. Jadi uang 500.000 itu tidak mendapat bunga, tidak apa, tahu-tahu dibilang Pak les katanya gitu, bahasanya habis. Itu Pak, saya pernah alamin begitu. Makanya sampai sekarang saya bilang saya nggak akan sekali-sekali lagi nabung kepada bank tertentu itu. Tidak perlu saya sebutkan banknya, tapi saya kok menjadi begini nabung gitu. Artinya dapat bantuan, tapi nggak, Bapak misalnya ngasih saya, tapi tidak memberitahu, nih loh Mas saya kasih sekian. Dalam 2 tahun ketahuan, jadinya di situ habis Pak yang ada yang diberi Bapak itu. Terima kasih. Kalau begitu kan berarti Bapak merasa tertipu kan? Ya. Nah, itu kan kata Rasulullah hadisnya, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu kami, maka dia bukan daripada kelompok kami, kata Rasulullah. Ya. Itu berarti dia telah sudah melakukan suatu Tapi mungkin bank itu sistemnya begitu kali Pak. Iya, kita kan merasa tertipu kalau Iya. gitu kan. Nah, itu sudah masuk pada hadis Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Ya. Masuk pada hadis Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk bagian daripada kami, kata Rasulullah gitu. Ya. Itu jelas sekali kita sangat dirugikan kan, merasa tertipu gitu. Allahumma sholli. Bisa jam berapa sekarang? 2 menit lagi. 1 lagi nih. Lanjut lagi dikit Pak ya, mumpung masih ada waktu dikit. Kalau sekarang kita pikir gini ya Pak ya, kalau misalnya nih Pak, kan banyak yang di PHK Pak, yang kita lihat di media-media sekarang. Nah, di negara kita ini kayaknya tidak menyediakan hal yang kayak Rasulullah contohin itu ya Pak. Kita mau kemana pinjam ada kartu kredit,
Terus banyak juga orang minjamin dana tunai. Terus banyak bank apalagi ya Pak ya, apa yang punya sertifikat dan lain-lain. Kan kalau dipikir-pikir kan semuanya riba ya Pak ya. Cuma kalau bagi orang yang siapa nih kira-kira di mana, maksudnya di mana tempat kita untuk meminjam selain di bank syariah tadi, makanya tadi saya ke arah bank syariah gitu ya. Untuk orang yang biar lurus lah Pak pinjamannya. Kalau dipikir rentenir banyak juga yang ngasih tapi banyak bunganya segini. Kita di posisinya seperti apa ya Pak ya? Kalau dipikir-pikir sebagai, anggaplah misalnya orang yang terkena PHK kayak Sri Texcon ribuan Pak ya, misal ini cuma sebagai contoh aja. Banyak gitu, dan misalnya untuk melanjutin hidup, bayar sekolah dan lain-lain kan dia harus minjam misal ya Pak, misal. Ya. Dan untuk lurus minjamnya kayaknya negara kita kayaknya nggak begitu deh Pak, kecuali bank syariah. Makanya saya tanya tadi bank syariah. Makasih Pak. Ya, makanya Islam itu memotivasi betul pada orang-orang yang mereka punya kelapangan rezeki terhadap saudaranya yang kesusahan, yang mungkin kena kesusahan harus minjam, hendaknya diberikan pinjaman, murni pinjaman. Maka itu suatu nilai ibadah yang besar, karena berarti dia telah menolong orang tersebut dari kesusahan. Nah, makanya kemudian dalam Al-Quran untuk orang yang minjamkan tadi, kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Tapi pada kenyataannya mungkin zaman sekarang 1001 juga belum tentu ada, gitu ya. Kata Allah, wa in kana dzu usratin, dan jika orang yang berhutang itu dia dalam keadaan kesulitan, belum mampu bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah dia kasih tangguh sampai dia punya kemampuan untuk membayar, ya, tanpa kemudian lantas dibebani lagi dengan apa, bunganya soalnya itu. Bahkan wa anta saddaqu khairul lakum, bahkan kamu sedekahkan hutang kamu itu lebih baik bagi kamu. Udah, kalau memang kamu benar, dia tahu nih orang ini benar-benar nggak mampu bayar, udah, kalau nggak mampu bayar secara full, punya utang 1 juta, udah separohnya aja kamu bayar, dan separohnya lagi udah bayar 500 ribu saja, yang 500 ribu lagi itu sedekah saya kepada kamu, buat kamu, gitu. Atau disedekahkan seluruhnya, nanti ya sudah, kalau benar-benar tidak mampu, saya sedekahkan semuanya utang kamu pada saya itu, jadi kamu bebas. Cuman kan itu 1001 pun belum tentu ada. Rasulullah makanya dalam hadisnya itu menceritakan dulu ada di zaman Bani Israel itu ada orang yang dia kerjaannya menghutangkan kepada orang lain. Tapi setiap kali dia waktu menagih, dia nyuruh kepada bujangnya ini, pelayannya ini, kalau kamu nanti pada saat menagih orang tersebut betul-betul tidak mampu, udah bebaskan dia daripada hutangnya, dengan harapan Allah pun nanti membebaskan saya daripada dosa-dosa saya, begitu. Maka di akhirat Allah berikan itu. Cuman ada enggak kira orang yang seperti begitu? Pertanyaannya itu ya, lihat begitu. Nah, emang sumbernya seperti itu? Enggak ada. Ya, tapi seperti itulah motivasi di dalam Islam itu. Kita betul-betul kalau memberikan pinjaman murni menolong orang daripada kesusahan, kan begitu ya. Sedangkan untuk si minjem juga agama wanti-wanti gitu. Bukan hanya motivasi kepada orang untuk mau menolong pada orang yang kesusahan dengan cara memberikan pinjaman, lantas yang diberikan pinjaman lantas dia bebas-bebas aja gitu, merasa nggak punya utang. Bukan begitu. Maka Islam juga memberikan peringatan keras untuk orang yang berhutang. Kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang sudah mampu, dia tunda-tunda pembayaran hutang, itu zalim, kata Rasul gitu. Nah, bagi orang yang berhutangnya, kalau dia sudah mampu, segerakan bayar hutang, jangan ditunda-tunda. Kalau dia menunda-nundanya, dia zalim gitu. Dulu waktu susah dia udah dikasih, udah ditolong. Sekarang dia sudah mampu, bisa kembalikan gitu. Boleh jadi orang yang pernah menghutangkan lagi butuh duitnya, cuman dia mau nagih nggak enak, kan gitu kan ya. Begitu. Nah, itu peringatan keras bagi orang yang berhutang. Kalau dia sudah mampu, segera bayar, jangan tunda-tunda. Allah a'lam bishawab.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.